Kobaran api dengan cepat membakar puluhan rumah semi permanen di Kampung Muka, Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa siang tadi. Sejumlah warga panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Karena melihat api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah warga lainnya. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini. Namun diduga api berasal dari konsleting listrik di salah satu warga yang ditinggal mudik lebaran. Setidaknya 30 rumah dan 120 kepala keluarga yang kebanyakan ditinggal mudik penghuninya hangus terbakar. Rumah ibu kena ibu? Habis semua. Itu awal apinya dari mana? Saya nggak tahu kepadaku. Tiba-tiba udah gede bu? Ya, saya kesini udah habis. Kayak kosong rumahnya? Kosong kontrakan Pak. Sumber itu tadi dari kontrakan yang dulu punya Bapak Yoyo. Sekarang punya Pak Awang sama Bu Sapartinense. Oh, asal api dari kontrakan Ya, yang kontrakan. ditinggal penghuninya? Ya, rata-rata pada mudik bang kontrakan. Api baru bisa dipadamkan setelah 18 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kini kasus kebakaran tengah ditangani Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Kebakaran lebih dari 30 rumah di kawasan Pademangan, Jakarta Utara tadi membuka jumpa kita di iNews Prime. Pemirsa, puncak arus balik mudik lebaran yang diprediksi terjadi kemarin dan hari ini diprediksi bergeser menyusul imbauan Presiden. Dan hari ini gelombang kendaraan mengalami peningkatan baik di darat, laut maupun udara. Bersama saya Anisha Dasuki, inilah iNews Prime selengkapnya. Aktivitas warga di Kota Padang berangsur normal setelah BMKG mencabut peringatan dini tsunami. Warga yang sebelumnya melakukan evakuasi mandiri ke sejumlah tempat pengungsian telah kembali ke rumah masing-masing. Hingga saat ini belum ada laporan terkait adanya kerusakan maupun korban akibat gempa magnitudo 6,9 yang mengguncang Kepulauan Mentawai Selasa dini hari. Informasi yang kita terima masih relatif aman terkendali dan juga masyarakat yang berada di sektor dan tempat-tempat yang tinggi kita sudah himbau untuk kembali ke rumah masing-masing sesuai dengan arahan dari BMKG. Sebelumnya gempa magnitudo 6,9 yang mengguncang Kepulauan Mentawai membuat warga di Kota Padang panik berhamburan. Warga dengan menggunakan mobil dan motor mengevakuasi diri ke lokasi yang lebih tinggi setelah BMKG mengeluarkan peringatan dini adanya potensi tsunami. Peringatan itu dicabut pada pukul 3 dini hari. Hingga pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 8 aktivitas gempa susulan dengan magnitudo terbesar 4,6. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda baru saja menyaksikan informasi terkait gempa yang mengguncang Mentawai dan juga Padang, Sumatera Barat. Dan kini peringatan tsunami telah dicabut pada pukul 3 dini hari tadi. Kita ke informasi terkait hujan deras yang guyur kawasan Bogor sejak malam tadi menyebabkan air sungai Cinanggung, Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor meluap. Akibatnya ratusan rumah warga terendam sehingga terpaksa mengungsi di masjid. Beginilah kondisi rumah warga di Kampung Paku, Desa Sadeng, Kecamatan Lewi Sadeng, Bogor, usai diterjang banjir bandang pada Senin malam. Ratusan rumah terendam banjir bandang dan infrastruktur seperti jembatan dan bangunan warga rusak, bahkan 4 unit mobil dan puluhan motor tersapu air. Menurut warga, kejadian ini terjadi pada Senin malam setelah Sungai Cinanggung meluap hingga merendam rumah warga dan merusak akses jalan. Dari data yang dihimpun pemerintah setempat, total ada 200 lebih rumah termasuk bangunan sosial seperti pondok pesantren sempat terendam banjir dan saat ini warga mengungsi di masjid. Kalau di Kalung 2 itu 12 kakak, satu jembatan Askes penghubung antara 12 kakak ke SDIT. Ada yang sendiri bro? Untuk di Desa Sadeng
menurut informasi dari Pak Sekdes, semalam saya berkoordinasi dengan jajaran pihak desa, itu sudah 200-an dari RT 1, RT 2, dan RT. Hingga saat ini warga masih bertahan di tempat pengungsian dan menunggu rumah mereka dibersihkan dari puing dan sisa lumpur yang masih menutupi jalan dan rumah mereka. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dalam sepekan terakhir, Indonesia tengah dilanda suhu udara panas yang tinggi. Meski begitu, BMKG menyebut gelombang panas seperti yang terjadi di beberapa negara di Asia tidak akan terjadi di Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, suhu udara di Indonesia ada pada temperatur yang tinggi. BMKG menyebut berkurangnya awan yang menutupi matahari menyebabkan radiasi matahari yang cukup tinggi. Selain itu, pada bulan April, lintasan matahari sedang bergerak menuju belahan bumi bagian utara yang menyebabkan suhu udara sedang panas-panasnya. Meski demikian, BMKG mengatakan Indonesia tidak akan sampai ke cuaca panas ekstrim seperti yang terjadi pada beberapa negara Asia lain seperti Thailand hingga India yang sampai memakan korban. Namun, BMKG tetap mengimbau masyarakat agar dapat menghindari paparan matahari secara langsung lantaran mengandung sinar UV yang tinggi yang dapat merusak kulit. Radiasi matahari sekarang tinggi, termasuk unsur yang atau bagian radiasi yang kita kenal dengan UV ya, ultraviolet. Itu sebenarnya bagian dari radiasinya tinggi ya, UV-nya juga ikut tinggi seperti itu. Nah, bagian itu yang biasanya sensitif ke kita, ke manusia ya. Nah, ini yang saya kira kita harus hindari. Terutama tentunya kalau saat mencapai nilai yang tinggi, dan biasanya itu siang pada saat memang matahari terik ya. Kalau dalam kondisi mendung-mendung begini kan ya tidak ada mataharinya gitu, tidak secara langsung gitu ya radiasi mataharinya. Jadi pada saat terutama di hari-hari yang sangat terik, cerah, radiasi tinggi termasuk ultravioletnya juga tinggi, UV-nya tinggi, nah ini yang perlu kita lindungi. Penggunaan topi, pakaian panjang, dan menggunakan tabir surya dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan radiasi sinar matahari yang tinggi belakangan ini. Dari Jakarta, Revika Sibarani, iNews melaporkan. Arus balik libur Lebaran di jalur selatan ruas Jalan Arteri Padalarang, Bandung Barat ramai dilintasi warga yang akan kembali ke Jakarta setelah berlebaran di kampung halaman. Gelombang kendaraan para pemudik yang hendak kembali ke kota tujuan asal seperti Jakarta, Bogor, Sukabumi, dan juga Cianjur terus mengalir melintasi jalur selatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kendaraan didominasi sepeda motor ini memenuhi jalur selatan Padalarang. Hari ini diprediksi akan terjadi peningkatan arus balik dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga banyak pemudik yang sudah berada di kampung halaman selama beberapa hari kembali ke kota asal. Tadi dari mana, Mas? Dari Garut, dari Samarang. Dari Garut ya. Tujuannya ke Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tadi sempat kejebak macet nggak, Mas? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Lancar. Kepadatan puncak arus balik di jalur selatan sendiri diperkirakan akan terus terjadi hingga berakhirnya libur Lebaran. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, hari kedua puncak arus balik gerbang tol Cikampek Utama mengalami kepadatan rekayasa lalu lintas one way dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 70 Cikampek Utama sudah diberlakukan sejak 24 April kemarin. Gerbang tol Cikampek Utama dipadati oleh pengendara arah Jakarta. Antrean kendaraan dari arah Palimanan menuju gardu tol Cikampek terlihat sejak pagi. Polisi menerapkan rekayasa lalu lintas one way dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 70 Cikampek Utama sejak 24 April jam 2 siang hingga 25 April jam 12 malam yang bersifat situasional.
Seperti apa informasi terkini dari jalur arus balik Lebaran? Saat ini kita telah tergabung dengan Ayu Pratiwi di gerbang tol Cikampek Utama, Jawa Barat. Dan ada Leo Muhammad Nur dari Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Saya ke Ayu Pratiwi terlebih dahulu di gerbang tol Cikampek Utama. Ayu, seperti apa pantauan arus balik di sana? Ya, selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Saat ini memang arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama mengalami ketersendatan dan juga adanya antrian kendaraan yang mengular cukup panjang. Hal ini dikarenakan memang kendaraan menumpuk di gerbang tol Cikampek Utama yang ingin menuju ke arah Jakarta. Namun walaupun memang terjadi ketersendatan dan antrian kendaraan tepat di gardu tol ketika para pemudik yang akan arus balik melewati pintu gerbang tol Cikampek Utama ini terpantau arus lalu lintasnya lancar, Anissa dan juga pemirsa. Jadi memang ketersendatan ini memang pure hanya terjadi di gerbang tol Cikampek Utama saja. Dan memang ada beberapa kendala yang terjadi yang diakibatkan sehingga terjadinya penumpukan kendaraan. Salah satunya adalah banyaknya para pengemudi yang tidak mempersiapkan saldo e-tolnya sehingga para pengemudi ini kehabisan saldo e-tol dan harus melakukan top up di gardu tol sehingga mengakibatkan antrian yang cukup mengular. Namun hingga saat ini beberapa petugas dari Jasa Marga sudah menerjunkan rider yang membantu untuk melakukan top up dan juga untuk tapping para kendaraan yang akan melaju ke arah Jakarta. Dan rekayasa lalu lintas hingga saat ini masih diberlakukan, yaitu one way atau sistem satu arah dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga kilometer 72 Cikampek. Memang betul sebelumnya one way ini diberlakukan hanya sampai dengan kilometer 70, namun berdasarkan evaluasi meningkatnya volume kendaraan yang signifikan pada jam 10 malam kemarin, akhirnya dari pihak kepolisian menerapkan sistem one way hingga kilometer 72 Cikampek dan dilanjutkan dengan kontraflow dari kilometer 72 Cikampek hingga kilometer 47 Karawang Barat. Tadi sore memang sistem kontraflow ini hanya dibuka satu jalur, tapi baru saja karena memang terjadi ketersendatan di gerbang tol Cikampek Utama sehingga saat ini untuk jalur kontraflow sudah dibuka menjadi 2 lajur. Dan untuk para pengendara dari arah Jakarta yang akan ke arah Cikampek ataupun menuju ke arah timur Trans Jawa masih sama dialihkan seperti hari kemarin, yaitu untuk keluar di gerbang tol Kahuripan 1 dan nantinya bisa melanjutkan perjalanan menggunakan Jalan Nasional Pantura. Dan dari PT Jasa Marga juga sudah mempersiapkan diskon tarif tol sebesar 20% yang nantinya akan diberlakukan dari tanggal 27 hingga 29 April 2023. Demikian dari Cikampek Utama, kembali ke Anissa di studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi dari Cikampek Utama. Kita langsung ke Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Leo, bagaimana situasi arus balik di sana? Ya, Anissa, sekitar pukul 19 malam tadi, ratusan pemudik asal Labuan Bajo, Kota Timur dan Nusa Tenggara Barat tiba di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Jumlahnya ada 500 saat dan sementara itu rata-rata pemudik ini mayoritas perempuan. Baik, sambungan kami dengan rekan Leo Muhammad Nur terkendala audio. Kami telah menerima sedikit dari laporan Anda bahwa Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Sulawesi Selatan saat ini sudah perlahan-lahan mulai dipenuhi oleh penumpang yang akan balik ke kota. Dan sebelumnya ada Ayu Pratiwi dari Cikampek Utama. Kita ke informasi dari memasuki puncak arus balik. Situasi arus lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong terpantau padat. Volume kendaraan per hari ini meningkat hingga 25.000. Memasuki puncak arus balik Lebaran di jalur selatan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau padat. Kendaraan didominasi oleh mobil pribadi dan sepeda motor. Untuk mengurai kemacetan, penerapan rekayasa lalu lintas satu arah dengan menerapkan one way sepenggal dan one way situasional dilakukan selama 20 menit untuk mengurai kemacetan. Peningkatan jumlah volume kendaraan per hari ini naik 25.000 kendaraan jika dibandingkan hari sebelumnya. Berdasarkan informasi, puncak arus balik diprediksi gelombang 1 diprediksi terjadi hari ini.
Puncak arus balik lebaran mulai terjadi di jalur Pantura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ribuan kendaraan yang didominasi roda 4 pribadi dan sepeda motor berjalan merayap sepanjang 14 km. Kepadatan gelombang arus balik ini terjadi sejak jalur Pantura 3 Berlian Cirebon Kota hingga Pantura Palimanan. Ribuan kendaraan hanya bisa berjalan dengan kecepatan maksimal 10 km per jam. Bahkan kemacetan yang sepanjang 14 km ini nyaris tidak bergerak akibat kurang sabarnya pemudik dalam menghadapi kepadatan. Selain karena tingginya volume kendaraan, kepadatan arus ini juga disebabkan sejumlah persimpangan. Seperti apa update arus balik lebaran? Kita bergabung dengan Irfan Herdiansyah di Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat dan Toh Iskandar di kawasan Cirebon. Saya ke Irfan terlebih dahulu di kawasan Gentong. Irfan, seperti apa pantauan di sana? Baik, selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, terlihat adanya kepadatan namun cenderung ramai lancar. Dan untuk volume kendaraan dari arah Tasik menuju ke arah Garut, Jawa Barat ini terlihat meningkat hingga 60%. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kapolres Tasikmalaya Kota, yakni AKBP Syarif Jainal Abidin, dari pihak kepolisian telah mencatat bahwa memang kendaraan yang sudah melintas di kawasan Gentong Tasikmalaya ini ada 23.000 hingga 25.000 kendaraan melintas di kawasan Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini. Dan untuk puncak arus balik sendiri untuk di kawasan Gentong, kemudian di kawasan Garut dan juga Bandung ini diprediksi pada tanggal 24 dan juga tanggal 25 itu dimasuk kategori gelombang 1. Dan untuk di gelombang 2 terjadi pada tanggal 30 hingga 1 Mei 2023. Dan Anissa juga pemirsa dapat kami informasikan bahwa memang untuk jalur Lingkar Gentong sendiri menuju Bandung ini cukup ekstrim dikarenakan banyak sekali jalanan tanjakan dan turunan, sehingga jika nantinya kendaraan bus angkutan umum melintas akan terjadi perlambatan. Dan kami tetap menghimbau kepada Anda pemirsa jika nantinya melintas di kawasan jalur selatan ini untuk selalu waspada dan berhati-hati dikarenakan memang banyak sekali jalanan naik turun sehingga dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan. Dan kami juga tetap menghimbau kepada Anda pemirsa untuk selalu menjaga kondisi fisik Anda selama melakukan perjalanan. Anissa. Baik, terima kasih Irfan Herdiansyah. Saya akan menuju ke Pantura. Sudah ada Toh Iskandar di sana. Toh, seperti apa situasi terkini di sana? Baik, Anissa dan pemirsa, memasuki H+3 setelah Lebaran, arus lalu lintas dari arah Jawa Tengah menuju ke sejumlah kota seperti Bandung dan Cirebon ini pada Selasa malam ini terpantau padat merayap. Bahkan kepadatan ini sepanjang 14 km memasuki Pantura Kalijaga sendiri. Bahkan untuk mengurai kepadatan sendiri, petugas kepolisian memperlakukan buka tutup di sebuah titik persimpangan seperti saat ini saya berada di salah satu persimpangan Palimanan Kabupaten Cirebon sendiri, di mana petugas melakukan rekayasa lalu lintas untuk memprioritaskan pemudik yang hendak balik ke tujuan Jawa, maksud kami ke Jakarta dan Bandung sendiri. Para pemudik ini bahkan mereka mengatakan bahwa panjang di memasuki jalur Pantura Cirebon sendiri mengalami kepadatan yang cukup signifikan karena kondisi ini disebabkan banyaknya pemudik yang hendak melakukan perjalanan mereka ke sejumlah ibu kota. Bahkan pemudik ini mereka berjalan merayap dengan kecepatan 10 km per jam sendiri. Untuk petugas kepolisian dari Polresta Cirebon Kota sendiri sejak tadi sore mengalihkan ke jalur alternatif menuju Karangampel, nanti tembus ke Celeng Indramayu sendiri. Baik, Anissa, juga kami informasikan untuk saat ini seperti saat berada di Palimanan masih terpantau padat merayap. Selain mendominasi sepeda motor ini juga pemudik yang roda 4 juga masih mendominasi jalur Pantura Palimanan sendiri. Kondisi ini menurut pemudik
mengatakan bahwa masa bercuti bersama telah usai, bahkan untuk esoknya hari dia akan melakukan aktivitas kerja seperti biasa. Dan diprediksi kepadatan ini akan terus meningkat hingga Rabu dini hari dan akan terus kembali Rabu pagi nanti. Anissa. Baik, terima kasih Toa Iskandar melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat, dan sebelumnya ada Irfan Herdiansyah melaporkan dari Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Seorang pemudik mengamuk karena kesal rombongan kendaraan menyerobot antrean panjang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.